Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin ya. Seperti biasa Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang pastinya semakin seru dan menegangkannya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa saat itu Jepri benar-benar tidak menyangka jika Pak Arjuna akan tega menamparnya seperti ini ya. Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan kepada Pak Arjuna bahwa dirinya menyerah berdebat dengannya karena sampai kapanpun sepertinya Pak Arjuna tidak akan pernah berubah. Dan saat itu juga Jepri pun mengatakan kepada Pak Arjuna bahwa sepertinya jalan mereka berdua sudah berbeda ya. Tentu saja itu membuat Pak Arjuna pun merasa sangat terkejut, apalagi dengan Ibu Astrid ya. Karena saat itu Jepri pun pergi meninggalkan rumah. Yang dimana saat itu Ibu Astrid pun berusaha mengejar Jepri ya. Namun saat itu Pak Arjuna pun merasa sangat menyesal ya guys ya, dengan apa yang telah dirinya lakukan kepada Jepri. Dimana saat ini Jepri benar-benar berasa sangat kecewa dan begitu sangat emosi ya. Tentu saja itu membuat Ibu Astrid sangat cemas, kan berusaha untuk mencegahnya karena Ibu Astrid tidak ingin terjadi sesuatu kepada Jepri. Apalagi saat ini Jepri menyetir ataupun membawa mobilnya dengan sangat emosi. Sementara itu Pak Arjuna saat ini merasa sangat emosi dan merasa sangat menyesal ya telah memukul Jepri seperti itu ya guys ya. Karena dirinya pun tidak menyangka jika Jepri akan membangkang kepada dirinya. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun datang dan Pak Arjuna pun mengatakan bahwa lihat Jepri saat ini berani kurang ajar dan melawan kepada orang tua ya. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Novia. Dimana saat ini Pak Arjuna benar-benar sangat emosi ya dan membandingkan kursi ya, sehingga membuat Ibu Astrid pun merasa sangat sedih ya guys ya. Karena dirinya tidak menyangka hubungan Jepri dan juga Pak Arjuna akan seburuk ini ya. Andai saja Pak Arjuna mengetahui siapa Novia, mungkin Pak Arjuna tidak akan pernah memperlakukan Jepri dan Novia seperti ini. Sementara itu Novia saat ini merasa sangat sedih ya guys ya, melihat keadaan Pak Asraf semakin memburuk ya, dan dirinya tidak menyangka jika Pak Arjuna akan tega melakukan hal ini kepada keluarganya. Dimana saat itu Novia pun berpikir untuk membawa Pak Asraf ke rumah sakit lainnya karena dirinya ingin secepatnya Pak Asraf ditanganinya, karena dirinya tidak ingin terjadi hal yang sangat buruk kepada papanya tersebut. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan kepada Ibu Esti untuk mengajak Pak Asraf pergi ke rumah sakit lainnya. Namun Ibu Esti mencoba untuk mencegah ya, karena dirinya takut jika nanti keadaan Pak Asraf semakin memburuk. Dimana saat itulah tim dokter pun datangnya dan meminta maaf kepada Pak Asraf dan juga Ibu Hestia, dan terutama dengan Novia ya, karena dirinya terlambat menangani Pak Asraf ya. Dan saat ini Pak Asraf pun diperbolehkan masuk ke IGD ya di bilik 8. Tentu saja itu membuat Novia pun merasa sangat senang ya, karena saat ini papanya akan secepatnya ditanganin. Dimana saat itulah Pak Asraf pun segera masuk ke ruang IGD ya untuk diperiksa keadaannya saat ini. Sementara itu Jepri saat ini merasa sangat sedih ya guys ya, dengan perlakuan Pak Arjuna kepada dirinya dan juga Novia ya. Dan teringat kembali dimana saat itu Pak Arjuna mengatakan bahwa dirinya lebih tua dari Jepri dan lebih berpengalaman darinya ya, dan meminta Jepri untuk tidak naif ya. Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan mungkin dirinya memang naif ya, tetapi dirinya tidak sekejam Pak Arjuna dan pikirannya pun tidak sedangkal Pak Arjuna, yang bisanya menyelesaikan masalah hanya dengan uangnya, dan itu sangat rendah dan dirinya merasa malu mempunyai seorang papa seperti Pak Arjuna, sehingga membuat Pak Arjuna pun merasa sangat emosi ya guys ya, dan memberikan sebuah tamparan kepada Jepri.
Yang dimana ini membuat Jepri pun merasa sangat kesal dan merasa sangat sedih ya, karena sepertinya hubungannya dengan Novia tidak akan baik-baik saja ya guys ya. Dan dimana ini membuat Jepri pun merasa sangat bingung dan merasa sangat emosi ya, karena dirinya pun tidak tahu harus berbuat apa kepada Novia ya. Apalagi untuk bertemu dengan kedua orang tua Novia, dirinya pun merasa sangat malu. Namun saat ini Jepri pun pergi ya untuk menemui Novia dan membicarakan hal ini. Sementara itu Pak Asraf saat ini sudah diperiksa oleh tim dokter dan mengatakan bahwa saat ini keadaan Pak Asraf dalam keadaan baik-baik saja dan sudah stabil ya, dan meminta Pak Asraf untuk beristirahat terlebih dahulu. Dimana itu membuat Ibu Esti dan juga Novia merasa sangat senang ya, karena Pak Asraf saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Yang dimana saat itulah Novia pun mendapatkan pesan dari Jepria yang mengatakan bahwa Novia saat ini berada di rumah sakit IMC ya, dan dirinya ingin mengajak Novia untuk bertemu sebentar ya, karena dirinya pun sudah ada di taman IMC Hospital. Tentu saja itu membuat Novia pun merasa sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin Jepri bicarakan. Sementara itu Pak Samsul saat ini mencoba mendekati Jonathan ya guys ya, dan memuji hasil pemotretan. Namun saat itu Jonathan pun mengatakan bahwa dirinya tidak perlu pujian dari Anda ya. Tentu saja itu membuat Pak Samsul pun merasa sangat sedih ya guys ya, karena sampai saat ini Jonathan masih saja bersikap dingin kepadanya. Pun saat itu Mira pun mengatakan kepada Jonathan untuk tidak bersikap seperti itu ya kepada papanya, namun Jonathan tidak peduli sama sekali. Dan di saat itulah Jonathan pun mendapatkan telepon dari Pak Wijaya, yang dimana Pak Wijaya meminta Jonathan untuk mengajar ekstrakurikuler di pesantrennya. Tentu saja itu membuat Jonathan pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Pak Wijaya bahwa dirinya akan memikirkannya terlebih dahulu. Dimana saat itulah Mira pun menanyakan kepada Jonathan kenapa Jonathan sepertinya sangat sibuk ya. Dimana saat itulah Jonathan pun menceritakan bahwa dirinya mendapat tawaran pekerjaannya untuk mengajar di pesantren 1 minggu sekali. Tentu saja itu membuat Mira pun merasa sangat bahagia ya, apalagi dengan Pak Samsul, dimana saat itu Pak Samsul pun menyarankan Jonathan untuk menerima pekerjaan itu ya, karena itu adalah peluang bagus untuk Jonathan. Namun saat itu Jonathan pun kepada Pak Samsul bahwa Pak Samsul tidak usah sok peduli kepada dirinya, karena Pak Samsul tidak mengetahui siapa dirinya. Yang mengetahui dirinya hanyalah ibunya sendiri. Sayang ibunya telah tiada. Tentu saja itu membuat Pak Samsul dan Mira pun sangat terkejut ya, apalagi dengan Pak Samsul ya guys ya, karena dirinya merasa sangat sakit hati ya dengan semua ucapan Jonathan, dan sepertinya ini akan membuat Pak Samsul pun semakin akan sangat membenci Pak Arjuna dan akan mencari cara supaya rahasia 18 tahun yang lalu terbongkar. Yang dimana saat itu Jonathan pun pamit ya kepada Kinara dan juga Miranti ya, dan setelah itu Miranti pun mengatakan kepada Jonathan untuk tidak bersikap seperti itu ya kepada papanya, karena papanya adalah orang tua kita saat ini, Yuma satu-satunya, dan tidak ada orang tua yang ingin berbuat salah kepada anaknya, dan meminta Jonathan untuk memikirkan hal itu. Namun Jonathan pun masih tetap saja membenci Pak Samsul ya guys ya, karena Jonathan tidak mengetahui kejadian 18 tahun yang lalu, dimana saat Jonathan pergi, saat itulah Miranti pun berjanji bahwa dirinya akan menceritakan kepada Jonathan setelah waktunya tepatnya untuk menceritakan semua kejadian 18 tahun yang lalu ya, bahwa bukanlah Pak Samsul pelaku yang sebenarnya, tetapi adalah Jepri.
Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Ibu Astrid merasa sangat khawatir ya dengan Jeffrey dan mencoba untuk menghubunginya. Namun saat itu Jeffrey pun tidak mengangkat telepon dari Ibu Astrid sama sekali ya guys ya. Tentu saja itu membuat Ibu Astrid pun merasa sangat khawatir karena dirinya takut terjadi sesuatu kepada Jeffrey. Dan saat itulah Ibu Astrid mengatakan kepada Pak Arjuna kenapa Pak Arjuna malah memukul Jeffrey ya dan tidak bisa bicara baik-baik kepadanya. Dan saat ini Jeffrey malah pergi ya entah kemana. Dimana saat itu Pak Arjuna pun mengatakan bahwa Jeffrey yang memulai ya karena Jeffrey membentak dirinya. Dan Jeffrey saat ini sudah berani melawan kepada orang tua ya. Itu semua karena Novia. Dan Ibu Astrid pun mengatakan tetapi tidak dengan cara menampar Jeffrey ya karena Jeffrey bukanlah anak kecil ya yang dibentak diam. Pastinya Jeffrey tidak akan tinggal diam karena Jeffrey saat ini sudah dewasa. Dan Pak Arjuna pun mengatakan justru Jeffrey sudah dewasa dan seharusnya Jeffrey tidak emosi ya dan tidak bisa seperti itu. Dan saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan kepada Ibu Astrid untuk tidak berpikir hal-hal yang buruk ya dan biarkan saja Jeffrey pergi karena pastinya Jeffrey akan secepatnya kembali lagi ya. Dan biarkan Jeffrey berpikir terlebih dahulu dia berhadapan dengan siapa. Karena Jeffrey sudah melawan orang tuanya. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya berharap jika Pak Arjuna berpikir juga ya karena dirinya tidak mau jika suatu saat nanti Pak Arjuna akan menyesal ya jika Jeffrey benar-benar pergi dan mengetahui siapakah Novia yang sebenarnya. Sementara itu Jeffrey saat ini berada di Taman IMC Hospital yang menunggu kedatangan Novia, di mana terlihat jika saat ini Jeffrey benar-benar merasa sangat sedih ya guys ya karena sepertinya hubungannya dan juga Novia akan semakin sulit untuk bersatu ya. Apalagi saat ini Pak Ashraf masuk rumah sakit, itu semua karena Pak Arjuna dan pastinya Pak Ashraf akan menentang hubungan mereka berdua. Yang dimana saat itulah Novia pun datang, dimana saat itu Novia melihat dari kejauhan jika Jeffrey pun merasa sangat sedih ya. Dan apalagi dengan Novia ya karena saat ini dirinya pun merasa sangat bingung dengan hubungannya dan Jeffrey saat ini apakah terus dilanjutkan atau tidak. Yang dimana saat itu Jeffrey pun tidak menyadari jika Novia sudah berada di sampingnya guys ya. Dimana saat itu Novia pun mencoba menyapa Kak Jeffrey. Tentu saja itu membuat Kak Jeffrey pun merasa sangat terkejut. Dan saat itulah Jeffrey pun mengajak Novia untuk duduk bersama dengannya. Dan setelah itu Jeffrey pun meminta maaf ya kepada Novia karena dirinya sudah mengajak Novia ketemuan di tempat seperti ini ya karena dirinya merasa malu dan tidak punya muka lagi ya untuk bertemu dengan kedua orang tua Novia atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Arjuna ya karena Pak Arjuna telah merendahkan keluarga Novia. Dan Jeffrey pun benar-benar meminta maaf ya atas perlakuan Pak Arjuna kepada keluarga Novia karena dirinya pun tidak mengetahuinya sama sekali. Yang dimana saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya berkata jujur ya dirinya merasa sangat sedih, marah dan sangat kecewa ya atas perlakuan Pak Arjuna yang sudah merendahkan keluarganya. Apalagi sampai membuat papahnya masuk ke rumah sakit seperti ini ya. Itu semua karena Pak Arjuna. Tentu saja itu membuat Jeffrey pun merasa sangat malu ya guys ya. Dan sepertinya hubungan Novia dan juga Jeffrey saat ini akan menjadi sangat sulit ya untuk bersatu karena pastinya kedua orang tua mereka akan menentang hubungan mereka berdua. Dan pastinya ini adalah ujian yang begitu sangat berat bagi Novia dan juga Jeffrey.